Halo murid-murid hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Rimtazal Salina, Guru IPA di SMP Negeri 14 Malang. Pada video ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 Kurikulum Merdeka, khususnya pada bab 6, yaitu mengenai pewarisan sifat dan bioteknologi. Part 1, subpokok bahasan pewarisan sifat. Baiklah, sebelum masuk ke materi, coba jawab pertanyaan ini. Apakah kalian memiliki kakak atau adik? Coba kalian perhatikan wajah kakak atau adik kalian dengan seksama. Apakah terdapat persamaan dan perbedaan secara fisik? Jika kalian perhatikan dengan seksama, maka terdapat persamaan dan perbedaan di antara kakak beradik yang memiliki orang tua yang sama. Mengapa dapat terjadi? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian harus mempelajari dahulu bab ini. Dalam bab ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai kromosom, DNA, dan gen. Pada makhluk hidup akan mewariskan sifat tertentu kepada keturunannya. Sifat yang diwariskan ini dalam bentuk materi genetik. Materi genetik yang terdapat pada manusia meliputi kromosom, DNA, dan gen. Lalu apa sih perbedaan dari ketiganya? Pada saat di kelas 8, kalian sudah belajar tentang struktur dan fungsi sel. Di dalam sel terdapat organel yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel, yaitu inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat struktur seperti benang yang disebut kromosom, yang terlihat dengan jelas pada saat sel membelah. Setiap kromosom tersusun atas 2 kromatid, bergabung pada satu titik yang disebut dengan sentromer. Manusia memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom di setiap selnya, kecuali pada sel sperma dan ovum, yang memiliki 23 buah kromosom. Di dalam kromatid terdapat benang double helix yang disebut dengan DNA. DNA dikemas di dalam kromosom dengan cara melilit pada protein histon. Potongan DNA yang menentukan satu sifat atau mengkode satu protein disebut dengan gen. Jadi, tidak semua bagian DNA adalah gen. Gen inilah yang berfungsi menentukan sifat individu melalui proses sintesis protein. Protein yang dikode oleh gen ini akan digunakan untuk menyusun struktur sel serta bahan baku enzim dan hormon. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kromosom adalah struktur DNA dan protein yang memadat atau mengalami penebalan pada saat pembelahan sel. Gen adalah substansi pembawa sifat keturunan tertentu yang diturunkan dari induk ke keturunannya. Sedangkan DNA adalah materi genetik yang membawa sifat keturunan. Berbagai jenis DNA akan bergabung membentuk gen, dan gen-gen akan bergabung membentuk kromosom. DNA terdapat di dalam gen terdapat di dalam segmen kromosom. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai ekspresi gen. Gen berperan penting dalam menentukan sifat individu. Mekanisme penentuan sifat ini diekspresikan melalui proses sintesis protein. Sintesis protein ini terdiri atas 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Di dalam inti sel eukariotik, kode genetik DNA disalin menjadi mRNA.
Tahapan ini disebut dengan transkripsi. Selanjutnya, mRNA yang sudah terbentuk akan keluar inti sel dan menempel di ribosom. Kode genetik pada mRNA ini kemudian diterjemahkan menjadi asam amino yang akan dirangkai menjadi protein. Tahapan penerjemahan mRNA menjadi protein ini disebut dengan tahapan translasi. Protein yang dihasilkan kemudian akan diproses di RE dan badan Golgi sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, atau struktur sel yang dapat mempengaruhi sifat setiap individu. Nah, bagaimana murid-muridku? Kalian sudah tahu kan perbedaan antara gen, kromosom, dan DNA? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid dan dihibrid. Jika kalian perhatikan, penduduk antar negara dapat ditemukan perbedaan-perbedaan secara fisik, di antaranya warna rambut, warna kulit, bentuk hidung, warna mata, dan ciri fisik lainnya. Jika terjadi perkawinan antar negara, maka akan dihasilkan keturunan dengan ciri fisik campuran antara keduanya. Nah, kita akan mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai percobaan Mendel. Ilmu tentang pewarisan sifat dikenal dengan istilah genetika. Genetika mulai berkembang setelah percobaan yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1856 sampai 1863. Mendel mencoba menyilangkan kacang ercis dan mengamati karakteristik keturunannya. Pemilihan kacang kapri atau kacang ercis ini berdasarkan beberapa alasan. Di antaranya, kacang ercis memiliki banyak varietas, kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah disilangkan, berumur pendek. Dalam hal ini, dia akan mudah untuk menghasilkan biji dan menghasilkan banyak keturunan. Dari hasil persilangan kacang ercis yang dilakukan oleh Mendel, ditemukan fakta bahwa pada generasi kedua selalu menghasilkan pola perbandingan tertentu. Sebelum kita mempelajari pewarisan lebih lanjut, kalian harus memahami beberapa istilah dalam pewarisan sifat, yaitu yang pertama, parental atau disingkat dengan simbol P besar, adalah induk yang disilangkan. Gamet atau G besar adalah sel kelamin jantan atau betina. Filial atau F besar adalah keturunan F1, berarti keturunan generasi pertama atau anak, dan F2 berarti keturunan generasi kedua atau cucu. Gen adalah faktor keturunan atau pembawa sifat. Gen selalu berpasangan. Pasangan gen disebut dengan alel. Terdapat dua macam gen, yaitu gen dominan atau kuat dan gen resesif atau lemah. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital dan diambil dari huruf pertama sifat suatu individu, misalnya gen manis dapat ditulis dengan huruf M besar. Dan sebaliknya, gen resesif ditulis dengan huruf M kecil. Kemudian genotip. Genotip adalah susunan gen dari suatu individu. Terdapat 3 jenis genotip, yaitu homozigot dominan. Contohnya yaitu M besar yang membawa sifat manis. Kemudian heterozigot, contohnya M besar M kecil yang membawa sifat manis juga. Dan yang ketiga, homozigot resesif, contohnya M kecil yang membawa sifat asam. Selanjutnya ada fenotip. Fenotip yaitu sifat yang muncul dari suatu organisme. Sifat yang muncul dalam artian ini adalah yang biasa kita lihat seperti rasa manis, kemudian rasa asam. Misalnya genotip M besar, maka fenotipnya manis. Genotip M besar M kecil, maka fenotipnya juga manis. Dan genotip M kecil, maka fenotipnya asam. Sehingga genotip itu merupakan kode dari susunan gen yang bisa kita tuliskan dengan kode hurufnya. Sedangkan fenotipnya adalah sifat yang muncul. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Mendel, terdapat 2 jenis persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang pertama, persilangan monohibrid. Di dalam ilmu genetika dikenal dengan istilah hukum Mendel I atau hukum segregasi atau pemisahan. Hukum Mendel I menyatakan bahwa pasangan alel berpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel I dapat dibuktikan pada persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Mendel menyilangkan tanaman ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih.
Hasil persilangan menunjukkan bahwa pada generasi pertama atau F1, semua keturunannya berbunga ungu. Jika generasi pertama atau F1 ini disilangkan dengan F1 juga, atau sesamanya, ternyata akan dihasilkan keturunan generasi kedua atau F2 berupa bunga warna ungu sebanyak 75% dan tanaman ercis berbunga putih sebanyak 25%. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu mengenai persilangan dihibrid. Di dalam genetika juga dikenal dengan hukum Mendel II atau hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Hukum Mendel II menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya, yang bukan pasangannya pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel II dapat dibuktikan melalui persilangan dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda, misalnya ungu atau putih, dan tinggi atau pendek. Tanaman ercis berbunga ungu berbatang tinggi, U besar, T besar, T besar, disilangkan dengan tanaman ercis berbunga putih berbatang pendek, yaitu U kecil, dan T kecil, T kecil. Dengan gamet, U besar, U kecil, T kecil, menghasilkan keturunan yang sama yaitu U besar, U kecil, T besar, T kecil, dengan fenotip berbunga ungu dan berbatang tinggi. Nah, hasil persilangan ini merupakan keturunan pertama atau F1. Kemudian, keturunan pertama ini disilangkan dengan sesamanya. Dengan gamet yaitu U besar, T besar, U besar, T kecil, U kecil, T besar, U kecil, T kecil. Nah, ini adalah gamet-gametnya. Untuk murid-muridku, berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup akan mewariskan sifat tertentu kepada keturunannya. Sifat yang diwariskan ini dalam bentuk materi genetik. Materi genetik yang terdapat pada manusia meliputi kromosom, DNA, dan gen. Materi genetik tersebut berperan dalam menentukan sifat pada makhluk hidup. Itulah mengapa antara kakak dan adik dapat memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal sifat maupun fisik, meskipun memiliki orang tua yang sama. Demikian pembahasan kita mengenai pewarisan sifat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.